Bagaimana kita sebagai HR practitioner kita tahu data-data yang di-provide oleh revenue management agar kita bisa achieve KPI di HR itu sendiri. Dan nantinya kita bisa menjadi business partner untuk semua orang yang ada di hotel. Betul begitu Kak Yani ya? Tepat sekali Kak Uci. Iya. Iya, selamat datang kembali ya. Semoga teman-teman semuanya sudah ambil kopinya, bisa ngambil snacknya, stretching ya. Saat ini saya mau sharing bahwa kami di sini melakukan sesi di Red White Coffee di Jalan Teku Umar ya. Tadi kopinya enak banget ya. Kita sudah ngopi dulu. Nah selanjutnya yang akan jauh lebih menarik lagi adalah kita akan membahas Human Resource Scorecard ya. Apa itu sih sebetulnya scorecard itu? Kita lagi mau belajar at the end of the session, nantinya kita tahu nih gimana sih supaya memang kita menjadi departemen yang tidak dianggap sebagai hanya administration departemen. Ya itu yang biasanya dibilang tuh HR, kerjaannya admin, gampang kerjaan di HR, yuk sini duduk. Betul ya. Kemudian setelah itu memang kita maunya jadi business partner untuk semua departemen ya di hotel supaya memang kita sama-sama achieve KPI-nya. Ya, betul Kak Uci ya. Setiap departemen itu kita bagi menjadi 4 ya. Pertama itu human resources, kedua finance, commercials, dan satunya adalah operational. Nah, setiap departemen ini, divisi ini dia mempunyai KPIs-nya sendiri dengan balance scorecard-nya gitu ya. Jadinya bagaimana keempat departemen ini berkolaborasi untuk mengachieve hotel objectives ya, hotel KPIs. Nggak bisa yang hanya tamunya aja yang satisfied ya, yang happy gitu. Tapi team members-nya nggak happy, terus nggak achieve budget, tidak profit, seperti itu ya. Jadinya komponen keempatnya ini harus benar-benar kita bisa achieve dan bagaimana kita berkolaborasi satu sama lain untuk mengachieve keseluruhan di dalam balance scorecard. Nah, hari ini saya akan kasih example human resources balance scorecard dan bagaimana relationnya dengan revenue management. Apa yang kita bisa bantu di revenue management sehingga bisa mengachieve daripada HR punya balance scorecard atau memang punya KPI-nya. Betul. Nah, jadi mungkin yang memang terminologinya yang nggak ngerti apa itu scorecard, ya berarti sekarang sudah tahu bahwa itu memang untuk achieve KPI-nya. Ya, key performance indicator daripada masing-masingnya. Nah, saya langsung aja sekarang ke Human Resources Balance Scorecard-nya, di mana itu ada internal business perspective, innovation and learning perspective, financial perspective, dan customer perspective. Nah, di sini saya highlight di slide ini, di mana sebenarnya HR itu adalah departemen yang sangat penting di hotel, yang sangat kritikal, di mana itu adalah mempunyai komponen di dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab, Kak Uci, untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitasnya dari sumber daya manusia. Dan itu nggak gampang loh. Karena memang saat ini memang sebetulnya HR itu harus bisa berkontribusi terhadap pendapatan si hotel itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana tamu itu bisa dilayani oleh team members yang mempunyai skill yang bagus, itu HR. Dalam artian mempunyai besar pengaruhnya di dalam memantau, memonitor, memastikan semua itu deliver dengan baik. Karena tiap departemen punya sekali lagi KPIs-nya sendiri, gitu, KPIs-nya sendiri. Jadinya di mana apa yang bisa dilakukan oleh HR mensupport overall, dan ini adalah departemen yang kritikal, yang sangat penting begitu. Jadi pentingnya memang sebetulnya si HR itu dekat sama semua orang, tetapi dengan jalurnya adalah mengetahui si revenue management. Betul, dalam artian
bagaimana satu sisi daripada revenue management itu bisa mensupport daripada KPIs-nya HR sendiri dengan bisa membaca report, mengetahui tren, sehingga bisa satu frekuensi. Nah, nanti sore kita akan HR akan belajar juga bagaimana pendekatannya dengan finance gitu loh ya. PDKT sama finance. Karena sesi ini full package ya hari ini. Full package apa? Pokoknya semuanya PDKT soal UUD kayaknya ujung-ujungnya duit ya. Betul. Nah, kita bahas di sini mengenai ini salah satu example ya. Nanti Kak Uci kita akan ajak partisipan yang di rumah begitu untuk lebih ada prakteknya gitu loh. Karena tiap departemen, tiap orang mempunyai akan KPI sendiri. Hotelnya berbeda, objektifnya berbeda, dan bagaimana bisa mensupport inisiatif itu di dalam mengachieve daripada KPI itu sendiri di HR. Iya. Nah, saya bahas dulu ya untuk business processes ya. Di objektifnya di sini adalah streamline business processes dan provide employees self-service tools. Nah, di sini KPI-nya adalah implement knowledge base and case management tools. Nah, di HR itu yang saya lihat gitu ya, dimana kita biasanya datang ke HR untuk memproses daripada leave kita, benefit kita, segala macam, sehingga nanti secara administrasi kita sudah komplit juga gitu loh. Nah, instead of kita datang ke HR misalnya untuk memproses itu yang manual bawa form gitu, so HR sendiri juga harus istilahnya aware dengan bagaimana membuatnya lebih efisien. Karena kita tahu sekarang kan team members ada yang kerja dari rumah juga. Kalau datang ke kantor hanya buat form untuk ditandatangan agak time consuming ya, time consuming. Nah, di sini inisiatifnya adalah generate business requirement, bekerja sama dengan vendors. Apakah kita bisa mempunyai teknologi sehingga dengan one press button itu semua administrasi itu bisa kita selesaikan. Dalam artian, contohnya misalnya saya nggak perlu ngeprint manual kalau saya mau ngambil annual leave saya hari ini, besok, dan lagi 2 hari. Cukup dengan sistem saya bisa klik dan itu tersirkulasi baik ke atasan saya ataupun recordnya proper di HR. Nanti tidak ada istilahnya dispute, nanti loh kok Indonesia habis, padahal saya nggak pernah ambil yang seperti itu. Tapi kan juga nggak semuanya ya, karena ini sebetulnya nggak semua hotel punya atau memang sanggup membeli teknologi seperti itu. Dan as an HR juga kita harus berpikir inovasi apa sih sebetulnya yang memang bisa kita pakai supaya memang bisa tetap terjadi administrasi terjadi secara efisien dan efektif. Nah, itulah kenapa kita di dalam bisnis processes ini kita dikasihkan objektif dan bagaimana kita memeasure apakah objektif kita dengan action yang kita lakukan itu bisa mensupport daripada HR punya KPI sendiri. Ya, contohnya misalnya mungkin hotel-hotel yang seperti Kak Uci bilang secara finansial mungkin tidak bisa beli. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan proses itu lebih efisien? Bagaimana caranya gitu loh ya, sehingga nanti dari segi proses itu efisien dan kita tidak perlu meng-hire orang khusus untuk verifikasi. Verifikasi ini sudah nggak sih ini? Dan orang itu sangat populer jadinya di HR. Kalau nggak ada dia kok bisnis susah. Ya, aduh ini kok misalnya Kak Uci, aduh nggak hadir hari ini, jadinya ya kayak susah. Kayak misalnya arrange BPJS, terus pensiun, benefit, reward, segala macam kan harus memang ada sistem sehingga lebih platformnya seperti
seperti itu. Iya, Nah. sebetulnya sudah ada pertanyaan sih sebelum dari Kak Sofia. Ya, Kak Sofia nanya, kan kita di HND tahu kan departemen expensive. Oh, maksudnya departemen yang habis-habisin uang, buang-buang uang aja katanya. Siapa yang bilang kayak begitu ya? Enggak gitu. Saya paling sebel kalau misalnya dibilang HR itu adalah administration department atau memang departemen yang habis-habisin uang. Padahal sebetulnya nggak gitu juga. Terus dibilang katanya mau tanya tips dari sisi revenue agar departemen HR ini produktif di sisi profit organization. Bagus sekali pertanyaannya dari Kak Sofia tadi. Kak Sofia. Ya. Makasih Kak Sofia. Nah ini basically kalau kita lihat bagaimana secara profit, kita harus lihat profit itu tidak hanya uang. Ya, at the end of the day uang. Ya, dia memang uang gitu loh ya. Tetapi HR department memastikan bahwa yang seperti saya sampaikan bahwa tim members itu fully trained. Mereka disupport dengan tools yang tepat gitu. Jadinya kenapa HR adalah departemen yang sangat penting dan mungkin orang merasa kayak polisi banget sih gitu loh ya. Sama PP kalau Sama dibilang. PP karena mereka harus memastikan groomingnya Oci nih rambutnya out-outan, tidak pakai makeup, lipstick nggak sesuai, branya pink, pakai baju putih, aduh sepatu Karena suka. Iya, sepatu tidak sesuai gitu loh ya. Nah, HR itu melihatnya dari sana, satu, grooming. Ya. Are you delivering the right standard? Dari Betul. grooming aja dulu. Belum prosesnya, bagaimana men-check-in-kan tamu, bagaimana dia menghandle kredit card tamu, ya, bagaimana dia mengecas prosesnya, segala macam sehingga tidak ada complaints gitu loh ya. Kalau tidak ada complaints, kan kita nggak perlu keluar uang untuk kompensasi Betul. kepada tamu. Iya. Gitu. Nah, sebetulnya ini juga ada salah satu caranya, maksudnya gimana memang sebagai HR, sebagai business partner memang kita terlihat cetar di depan departemen lain. Yaitu tadi mungkin Kak Sofia ya, maksudnya kita melakukan pada saat memang sudah tahu forecastnya, kemudian setelah itu yuk bikin kalender, bikin schedule untuk memang cross exposure supaya memang multitask jadinya. Iya, betul. Karena kan kalau kita lihat, kalau saya lihat, tiap departemen mempunyai hal berbeda. Contohnya sales, mereka convert bisnis dengan bisnis 500 juta. Itu kelihatan uang 500 Iya. juta. Tetapi itu nggak akan kita lihat secara itu di HR. Betul. Karena dia sifatnya lebih intangible. Dimana seperti yang tadi kita bilang bahwa itu mensupport banget groomingnya. Orang melihat resepsionisnya well engaged, ramah gitu. Itu dalam artian nggak gampang loh membuat orang seperti itu Konsisten ya, betul. konsisten karena kita di human resources memastikan itu terjadi dan kita datang approach mereka tolong dong ke loker kacang dikit ya gitu. Itu tugasnya HR gitu loh. Karena kalau misalnya revenue manager yang datang ke resepsionis gitu loh, siapa sih? Sampai lo gitu. Siapa lo? Yang pentingnya untuk jadi HR practitioner itu tidak hanya memang duduk di belakang meja aja. Nantinya itu dia ujungnya dibilang administration department. And then as an HR memang kita harus monitor. Karena Betul. tadi yang dibilang intangible nggak kelihatan. Kalau si revenue kelihatan tuh ada hasilnya. Ada uangnya, Sales ada uangnya, FB, FO ada uangnya. Tetapi memang di HR yang nggak ada uangnya kan. Tapi jadi pastinya memang kita kelihatan go outside and then checking, monitoring si team membernya, groomingnya udah oke apa enggak. Gitu. Kalau saya ke hotel itu misalnya melihat hotel di mana team membersnya itu well engaged, Sabtunya bagus segala macam itu saya pasti ingat HR directornya siapa sih di sini. Iya, karena itu yang mempunyai critical tanggung jawab yang besar gitu loh ya, selain daripada HOD-nya lah. Betul. Tapi kalau misalnya HR directornya mempunyai directions, saya harus meng-ensure 100% grooming standar, 100% engagement. Itu dia akan make a lot of efforts
untuk orang-orang yang tidak well group itu, walaupun dan orang akan menjadikannya itu suatu kebiasaan, Kak Uci. Ya. Kalau enggak, people let go. Betul Ya, karena nggak ada yang monitor. Hari ini saya pakai kuncinya pakai karet hitam, Besok putih. kan yang ada bling-bling, Itu soalnya nggak kita saya like it. Yes, nggak ada yang ngecek. Nggak ada yang Jadi ngecek. kalau HR-nya bilang standarnya rambut harus hitam atau sesuai muka lah ya, rambutnya, orang akan follow itu. Orang nggak akan datang dengan rambut merah. Iya. Kalau dia datang rambut merah, dia ngasih tahu, yang lain juga akan ikut. Nah itu yang mungkin saya bisa informasikan ke Kak Sofia. Mungkin profitnya itu memang intangible, nggak kelihatan ya, tapi bisa dilihat dari seperti yang tadi itu, engagementnya berapa, skornya, komplainnya berapa, segala macam. Karena di situ yang bisa HR bisa support, dan itu bisa translate keluar. Karena kalau tamunya happy dengan team membersnya, dia akan comeback, dan Betul. itulah uang. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita ngomongin masalah gimana sih cara bikin HR balance scorecard. Iya, kita mau latihan ya Kak Dani ya. Betul, ya. Nah, saya lanjut sedikit mengenai learning and growth di sini, di mana objektifnya adalah agile workforce. Nanti kita bikin contoh yang learning and growth, karena kayaknya waktu kita masih setengah jam ya ini ya, masih 20 menit ya. 1 menit lagi So, kalau sebetulnya. kita semuanya nanti agak panjang nanti sesinya, jadinya kita buat latihan satu untuk learning and growth-nya, yang memang impact daripada HR ya. Yang di sini objektifnya agile workforce. Bagaimana kita dengan situasi pandemi seperti ini membuat pekerjaan itu bisa dilakukan dimanapun seperti itu. Dan di sini KPIs-nya optimize team structure dan effective communication. Di inisiatif yang dilakukan adalah dengan cross pollination, artinya bagaimana satu departemen support each other segala macam, sehingga nantinya bisa mensupport, sehingga nantinya bisa mengachieve daripada KPIs tidak hanya di departemen tersebut tetapi di HR juga ya gitu. Nah, saya rasa tiap hotel kan mempunyai objektif sendiri, dan mungkin akan bagus kita latihan dulu. Ya. Jadi di situ kalau teman-teman sudah dilihat bisa contohnya gimana sih cara bikin HR balance scorecard. Ya, kita mau bahas mengenai scorecardnya apaan nih, ya, KPI-nya apaan. Ya, dibilang di situ kita mau bahas mengenai hanya di learning and growth saja. Ya, pikirkan objektifnya apaan, tujuannya apa. Kalau tujuan di sini adalah agile workforce. Ya, gimana memang kerjaan bisa memang komplit dan bisa dilakukan baik itu di rumah maupun di tempat di mana tim members kita berada. Ya, untuk KPI-nya di sini sudah kelihatan jelas. Oh, KPI-nya apaan? KPI-nya adalah optimize time structure, kemudian efektif, adanya memang effective communication. Nah, inisiatif yang memang diambil dari HR apa nih yang harusnya memang dibuat ya supaya memang achieve si agile workforce-nya. Ya. Jadi sebetulnya apa yang memang kita buat itu harus betul-betul spesifik, measurement, achievable, kemudian kemudian juga memang ada timely. Oke, misalnya kasih contoh misalnya gini, kalau untuk objektifnya adalah mereduce atau menghilangkan komplain mengenai cleanliness di housekeeping, mungkin teman-teman bisa pakai itu. Ini contoh saya, nggak boleh dicontoh. ya, contohnya objektifnya adalah itu. Ketika memang kita tahu, ketika memang di sharing, makanya rajin-rajin juga mungkin untuk ngeliat juga TripAdvisor itu kan bagus juga memang untuk ngeliat si training need analysis sebetulnya. Betul. Oh, ini ada memang banyak komplain mengenai cleanliness di kamar. Kemudian KPI-nya apaan nih? Nah, pikirin tuh KPI-nya harusnya apa kan? Kalau misalnya kan di tempat saya bekerja kita ada namanya satisfaction and loyalty tracking. Di situ kita bisa memantau apakah apa yang kita lakukan sudah bekerja dengan baik, dalam artian komplain sebelumnya mungkin 18%. Ya, kita KPIs kita
mungkin agak susah dalam 3 bulan ini akan tidak ada komplain seperti itu. Kita bisa reduce misalnya menjadi turun menjadi 10%. Jadinya kita mereduce 8% daripada total komplain sebelumnya yang kita dapat. Nah itu sebagai measurement dan juga timely. Berapa lama kita mau dia turun 8%? Apakah 3 bulan ke depan gitu? Kalau tidak gitu kan nanti setahun gitu. Kalau misalnya memang dikasih time mereka leha aja lah ya, nanti aja gitu. Jadinya oke, kita lihat 3 bulan ke depan dari sekarang, misalnya bulan akhir Januari atau awal Februari kita mulai implementkan. Kita lihat Februari, Maret, April, jadinya awal Mei itu kita lihat apakah skornya turun atau malah naik gitu loh ya, harapannya sih turun ya. Nah, dengan persentase seperti itu kita bisa track dia gitu. Oh ternyata kita KPI-nya 8%, kita belum achieve, baru bisa achieve 6%. Jadinya memang itu efektif untuk dilanjutkan, dan mungkin ada inisiatif lain lagi yang mensupport untuk biar bisa reduce lebih banyak seperti itu. Sebetulnya ini sistem ini adalah mempermudah kita juga untuk mengkuantify sebetulnya, mengkuantify pekerjaan kita sebagai HR ya. Atau mungkin di hotel lain yang tidak mempunyai skor seperti itu, mungkin kita harus bisa ini kan manual, karena kan tiap hari pasti ada report itu, komplain report. Nah kita manual aja bikin gitu loh ya. Misalnya komplain hari ini ada 1, besok 2, kita compile dalam 1 minggu, compare ke minggu sebelumnya ada penurunan enggak gitu loh ya. Itu sebagai measurement juga. Kita lihat selama 3 bulan ini ada berubah nggak gitu. Atau selama perjalanan misalnya 1 bulan mungkin terlalu pendek untuk dilihat ya, misalnya 2 minggu kok nggak berubah juga ya, masih banyak sekali cleanliness-nya yang kurang. Mungkin kita harus tanya spesifik, apa sih yang nggak clean di kamar itu, karena area kamar kan banyak gitu ya. Apakah bathroom-nya yang memang sudah dibersihkan oleh housekeeping tapi masih bau, dan itu memang perlu support dari PO. Jadi sebetulnya apakah betul learning and growth ini, maksudnya pada saat memang kita membuat HR balance scorecard, belum tentu semuanya masalah training, betul gitu? Betul ya. Jadinya kita memang perlu untuk mengidentify itu apa yang misalnya problemnya ini lebih deep apa sih gitu loh ya. Apakah cuman dia cara bersihnya tanpa chemical yang tepat atau apa, dan itu yang kita harus pakai chemical yang tepat, atau tiba-tiba ternyata nggak ada chemicalnya. Betul, jadinya mungkin tidak 100% team membersnya yang istilahnya tidak bisa mengerjakan melakukan kebersihan dengan benar gitu. Perlu disupport oleh banyak, dan itu salah satunya di balance scorecard-nya yang kita mau support untuk cleanliness gitu. Berarti si KPI-nya itu berarti artinya adalah kita berapa kita mau reduce. Kita berapa mau reduce. Dan KPI-nya berapa mau reduce dari berapa ke berapa. Kemudian timeline-nya. Kemudian inisiatifnya baru apa yang memang kita mau lakukan. Betul. Apakah kita melakukan training plan untuk itu, atau engage dengan departemen lain, contohnya PO seperti itu. Baiklah kalau begitu, kita mau lanjut ke sesi berikutnya ya. Yuk kita akan melakukan pemaparan lebih lanjut lagi, karena waktu kita tinggal 6 menit lagi sebetulnya. Ya, mungkin saya ini aja recap aja, karena tadi kita udah banyak bahas mengenai customer juga, terus juga mengenai finance nantinya mungkin Pak Chris akan lebih detail menjelaskan. Nah, berikutnya mungkin adalah contoh daripada balance scorecard di chain hotel yang seperti Marriott, kita juga sama mempunyai finance stakeholders, interest juga, bagaimana untuk cost-nya, untuk customer-nya, juga learning and growth-nya, bagaimana memotivasi dan develop skills untuk team members-nya. Nah, berikutnya adalah untuk di Hilton Worldwide sendiri,
itu juga seperti yang saya sampaikan adalah KPI-nya team member survey-nya, Ya. di mana survei dari team members, dari engagement itu merupakan salah satu KPIs, dan juga kita singgung tadi di awal mengenai loyalty score-nya. Menurut SOLT, kita namain Satisfaction and Loyalty Tracking, itu juga bagus untuk memeasure tadi kita maunya komplainnya di-reduce berapa, dan juga Quality Assurance QA score, di mana tidak hanya mengenai kondisi daripada tidak ada komplain segala macam, tapi quality assurance baik itu kamar, bagaimana kondisi kamar, terus bagaimana back of the house, front of the house, sehingga memang bisa memakai daripada hotel itu bisa memang beroperasi secara optimum seperti itu. Ya. Lanjutnya Nah, adalah ini mungkin sedikit ya, kan kita tahu ini kita di fase masih COVID ya. Iya, Jadi betul sekali. memang road to recovery itu kita harus lakukan seperti building customer trust. Jadinya dulu kalau kita bikin promosi minta kasih harga diskon, tapi kita mau tamu bayar lebih awal kayak gitu. Tapi di sini kita beri flexibility dan opportunity hotel seperti meeting yang banyak yang kita harus tap juga seperti itu. Nah, basically itu sih in general, summary ya. apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih banyak Kak Dani. Oke, menarik sekali sesi kita hari ini. Yang kita bisa wrap up adalah saat ini, apalagi dalam kondisi pandemi, pentingnya HR adalah kita bisa sebagai business partner untuk semua departemen, jadi bisa berkontribusi terhadap pendapatan organization dengan mengelola retensi karyawan, meningkatkan productivity karyawan, kemudian setelah itu juga membangun talent atau memang minat dari si organisasi tersebut, dengan tadi caranya adalah punya cross exposure, ya, kemampuan tenaga kerjanya untuk masa kini dan masa depan. Jadi supaya memang kita bisa agile ya di kondisi yang seperti ini. Dan semuanya ujung-ujungnya duit ya, semuanya ini berurusan dengan pendapatan dari hotel ya. Well, I think that's all. Yeah, thank you so much.